Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 4651-4655 Bab 4651 Gatsos. Bum bum bum. Suara keras itu seperti ledakan Bima Sakti, langit dan bumi runtuh. Cahaya kuat tak berujung meletus dari panah dewa pembunuh menutupi segalanya, dan tubuh Yuan Shi Tianzun dan Asura menghilang dalam cahaya yang kuat, dan mereka benar-benar musnah dalam sekejap. Landen Sen, Kaisar Donghua, leluhur Styx, Xuan Xiao, orang suci Chang Yue, Duan Lei, Dewa Sembilan Racun, Malam Merah, Es dan Salju, Ouyang Changfeng dan semua biksu ditelan oleh silau itu. Namun, kecuali target yang ditembakkan oleh panah pembunuh dewa, meskipun biksu lain merasakan dampak energi dari kepunahan langit dan bumi, mereka tidak menderita kerusakan apapun dan sepertinya dikecualikan. Bum bum bum. Raungan terus berlanjut, dan ruang di dalam lapisan pertama dari seluruh istana samsara runtuh berulang kali. Ketika tubuh jiwa Yuan Shi Tianzun meninggal, istana reinkarnasi sudah menjadi sesuatu yang tidak ada pemiliknya. Kekuatan penghancur yang dibawa di ruang di lantai pertama kuil reinkarnasi terlalu kuat, dan mekanisme perlindungan diaktifkan dengan sendirinya. Ruang internal mulai runtuh dan berpindah, dan energi menakutkan mengalir dan menyebar ke dunia luar. Landen Sen dan biksu lainnya juga terjepit dari dunia luar oleh kekuatan penjejalan ruang yang dihasilkan di dalam istana samsara. Tanpa mengetahui itu adalah para biarawan, semua yang ada di istana reinkarnasi telah dihapus, termasuk harta peri yang jatuh, dan bahkan energi kehancuran yang dibawa oleh lapisan pertama dari istana reinkarnasi. Dalam sekejap, semua orang diusir secara paksa dari kuil reinkarnasi dan kembali ke langit di atas gunung salju. Bum bum bum. Cahaya dan darah emas yang menghancurkan bumi mengamuk ke dunia luar, menutupi seluruh gunung Daksue. Kekuatan panah pembunuh dewa begitu kuat sehingga tak terlukiskan. Energi destruktif yang ditransfer dari istana surgawi samsara menghancurkan dunia luar, dan ledakan itu terdengar untuk waktu yang tidak diketahui. Di bawah pengaruh cahaya dan darah keemasan, seluruh gunung Daksue benar-benar runtuh dan berubah menjadi berantakan. Ruang di sekitar pegunungan yang tertutup salju runtuh, membentuk celah dan retakan yang tak terhitung jumlahnya di ruang angkasa, dan seluruh alam Mongolia sepertinya mengalami retakan langit dan bumi. Saya tidak tahu berapa lama sebelum ledakan besar itu berangsur-angsur mereda. Para pembudidaya berdiri di atas kehampaan, menatap kosong ke ruang Mongolia yang hancur dan mustahil, dan mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Landen Sen menembakkan panah membunuh para dewa, kekuatan jiwanya sangat berlebihan, dan rasa pusing yang sangat besar hampir menelannya. Landen Sen berkedut dan gemetar di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya gemetar di udara. Saudara Sen, bagaimana perasaanmu? Sein Chang Yue terbang ke sisinya tepat waktu, membantunya berdiri, dan bertanya dengan prihatin. Tidak masalah. Landen Sen Qiang memberi energi pada jantung Liu Li di tubuhnya. Untungnya, pada saat peninggalan Buddha yang meledakkan dirinya sebelumnya, Jin Chanzi memindahkan banyak kekuatan asli Landen Sen ke pemisahan jiwa, termasuk Liu Li Heart Lamp dan Tinder. Dengan hati dan energi api Liu Li, Landen Sen hampir tidak bisa menjaga kesadarannya tetap jernih. Ini akhirnya berakhir. Landen Sen menunjukkan ekspresi lega, dengan firasat bahwa semuanya sepertinya sudah berakhir. Setelah menahan kekuatan panah yang mengguncang dunia, tubuh jiwa Yuan Shi Tianzun telah hancur total, dan secara teoritis tidak mungkin untuk mengembun dan pulih. Tentu saja, Yuan Shi Tianzun adalah leluhur Tao Tianzun yang telah bertahan dari era Hunyuan hingga saat ini, dan mungkin tidak ada cara lain untuk menyelamatkan hidupnya. Para biksu yang berdiri di udara melepaskan kesadaran ilahi mereka, mengamati gunung Daksue di sekitarnya, mencoba menemukan jejak Yuan Shi Tianzun karena takut lelaki tua itu belum mati. Setelah Landen Sen menunggu keadaan sedikit pulih, dia segera menyalakan murid suci Asura untuk melihat sekeliling. Belum lagi, dia benar-benar menemukan petunjuk. Di kedalaman lapisan es yang hancur dari pegunungan bersalju yang berantakan, ada titik-titik cahaya putih yang meluap. Jumlah titik cahaya ini langka, tetapi terlihat jelas, muncul seperti dandelion putih, melepaskan cahaya putih yang menyilaukan, memberi orang rasa misteri yang dalam yang tak terlukiskan, seperti cahaya dunia yang murni. Ini adalah... Landen Sen mengerutkan kening, dan segera terbang menuju lokasi titik cahaya, dan datang ke langit di atas es. Saya tidak tahu apakah Landen Sen yang menganggap tempat ini aneh, Kaisar Donghua dan leluhur Styx juga datang ke sini hampir pada waktu yang bersamaan. Ketika semua beku melihat ini, mereka juga mengikuti. Bab 4652 The Curse of Time and Space. Menurut Kaisar Donghua, meskipun partikel cahaya sumber ilahi yang hancur ini mengandung energi yang besar, mereka tidak memiliki kekuatan serangan sendiri, kecuali sejumlah besar partikel cahaya bergabung satu sama lain untuk membentuk tubuh jiwa. Tetapi bahkan untuk Yuan Shi Tianzun, butuh banyak waktu untuk melakukan ini. Dengan kata lain, titik-titik cahaya putih yang mengapung di atas pegunungan yang tertutup salju tidak lagi menjadi ancaman bagi para biksu. Landen Sen menghela nafas lega.
Tepat ketika para beku bersiap menggunakan wadah untuk mengumpulkan partikel cahaya sumber ilahi ini satu persatu, sesuatu terjadi secara tiba-tiba. Ledakan. Suara teredam datang dari lapisan es gunung yang tertutup salju, dan saya melihat cahaya hitam yang suram meledak melalui lapisan es dan menghantam langit. Gerakan yang tiba-tiba itu segera membangkitkan kewaspadaan para beku. Itu adalah Landen Sen menyipitkan matanya, karena dia belum memadatkan tubuhnya dari jiwa, dan tidak dapat menggunakan murid suci Asura, dia hanya bisa melepaskan kesadaran ilahi untuk mengamati bentuk cahaya suram yang naik ke langit. Luar biasa, tubuh dari cahaya gelap itu sebenarnya adalah cahaya yang dilepaskan oleh spanduk pangu harta karun pribadi Yuan Shi Tianzun. Tidak, orang tua pertama yang benar-benar meninggalkan sisa jiwanya di panji pangu itu. Nenek moyang guru Stygian akan segera terbelah, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Apa? Para biksu tercengang. Oh sial. Wajah Landen Sen sama gelapnya dengan dasar pot, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak dengan kata-kata kotor. Ini sudah berkali-kali bolak-balik, mungkinkah Yuan Shi Tianzun belum sepenuhnya mati? Sesaat kemudian, panji-panji pangu dengan cahaya menyilaukan dan redup menembus langit perbatasan Mongolia. Ruang di atas langit bergelombang seperti gelombang air, dan cahaya gelap tak berujung dan lampu hitam menyebar dengan cepat ke segala arah. Saat cahaya hantu terus menyebar, seluruh langit di atas dunia Mongolia benar-benar ditelan dan dibanjiri oleh cahaya hantu. Apa-apaan ini? Di mata semua orang yang ketakutan, partikel cahaya sumber ilahi yang melayang di udara ini sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba menembakkan cahaya ilahi putih Seng Ruo Liang. Setiap titik putih dari cahaya yang melayang di udara seperti bintang putih yang menyala, melompat ke langit dengan cepat. Bum bum bum. Ketika bintang-bintang putih yang dibentuk oleh partikel cahaya senyuan menyentuh puncak langit, mereka meledak dan berubah menjadi cahaya putih yang berubah secara luar biasa. Sejumlah besar cahaya ilahi putih dan cahaya hitam gelap bergabung, dan langsung berubah menjadi sosok hitam dan putih besar dengan garis luar kabur, berdiri di atas langit, dengan kepalanya seperti gunung Tai, mata seperti matahari dan bulan, seolah-olah menyatu dengan dunia. Sosok hitam dan putih bukanlah orang lain, itu adalah Yuan Shi Tianzun. Tes. Kaisar Donghua mendecakkan bibirnya. Ekspresi para beku lainnya berubah drastis. Aku tidak pernah menyangka bahwa Yuan Shi Tianzun, yang telah dikalahkan oleh para dewa, masih dapat mempertahankan sosoknya. Vitalitas yang kuat sungguh luar biasa. Faktanya, Yuan Shi Tianzun mungkin mengira ini akan menjadi hasil, jadi sejak awal, dia memasukkan jejak sisa jiwanya ke dalam panji pangu. Bahkan jika roh primordialnya runtuh, dia masih bisa menggunakan sisa jiwanya untuk mendesak panji pangu untuk mengontrol partikel cahaya sumber ilahi yang telah dia hancurkan ini. Yang kuat di atas alam pegas dewa dapat memadatkan kekuatan keinginan mereka sendiri ke dalam sumber dewa. Setelah sumber dewa dihancurkan, kekuatan kehendak yang tersisa juga akan terkondensasi di titik cahaya sumber dewa. Oleh karena itu, Yuan Shi Tianzun dapat mengontrol partikel cahaya sumber ilahi ini dengan kehendak jiwa yang tersisa. Saya melihat sejumlah besar partikel cahaya sumber ilahi dan sisa jiwa akan di bendera pangu, bergabung kembali untuk membentuk tubuh Yuan Shi Tianzun. Jangan panik, semuanya, orang tua pertama telah mencapai akhir hidupnya, dan tidak ada yang perlu ditakuti. Melihat semua pembudidaya panik, leluhur Styx segera berteriak, menstabilkan pikiran militer. Tubuh sumber dewa Yuan Shi Tianzun telah dikalahkan oleh panah pembunuhan para dewa, ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Bahkan jika jiwa sisa Yuan Shi Tianzun akan mengumpulkan semua partikel cahaya sumber ilahi untuk mengatur kembali tubuh, ini bukan tubuh yang sebenarnya, bahkan tubuh jiwa bahkan bukan tubuh jiwa, paling-paling hanya dapat dianggap sebagai jiwa sisa yang agak kuat tubuh. Kaisar Donghua membanting dan berdiri di depan Landen Sen, berusaha melindungi Landen Sen. Bab 4653 Hunyuan Taoism. Yuan Shi Tianzun telah menyegel sisa jiwanya di spanduk pangu jauh sebelum pertempuran dengan Ji Xuan Yuan, jadi dia bisa melakukan teknik ilahi yang begitu kuat yang menghancurkan dunia. Sebelum cahaya hitam dan putih dari langit tersapu, ruang di bawah cahaya hitam dan putih itu menjadi stagnan. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa bergerak. Para pembudidaya segera merasa bahwa tubuh mereka tampak seperti rawa, dan kecepatan mereka menjadi sangat lambat. Waktu dengan cepat terhenti, semuanya terhenti, dunia terhenti, dan bahkan aliran energi telah jatuh ke dalam keadaan yang benar-benar stagnan. Melihat aura hitam dan putih yang terdistorsi dari langit turun dari langit dengan pasir kuning yang menggulung, semua beku menunjukkan keputusasaan. Dihadapkan dengan kutukan ruang dan waktu yang aneh dan kuat, segala bentuk sihir pertahanan telah menjadi pajangan. Ups. Wajah Landen Sen bersahaja. Bahkan dia dapat melihat bahwa ini bukanlah hukum ruang dan waktu yang biasa. Aura hitam dan putih yang mengalir ke bawah ini sepertinya mengandung kemampuan mengerikan yang dapat memberkahi semua hal dengan kematian. Tepat di ruang di bawah sinar hitam dan putih cahaya, waktu telah jatuh ke dalam keadaan statis, dan beku di ruang angkasa tidak bisa keluar sama sekali.
Tidaklah sulit untuk membayangkan bahwa ketika cahaya hitam dan putih yang turun di langit menelan mereka sepenuhnya, para beku mungkin akan berubah menjadi segenggam pasir kuning di bawah erosi kekuatan ruang dan waktu. Saat semua orang putus asa, Xuan Xiao menatap ke langit dan menghela nafas. Lao Yuanqi, bagaimanapun juga, biarkan aku menunggu sampai saat ini. Begitu suara itu jatuh, tubuh Xuan Xiao tiba-tiba mengeluarkan guntur ungu yang kuat, yang tiba-tiba menarik perhatian para biksu. Cahaya guntur yang pekat seperti tsunami keluar dari tubuh Xuan Xiao, dan guntur ungu yang mengejutkan bergulir tanpa henti seperti gunung dan laut, dan suara guntur yang keras menembus dunia. Dalam suara gemuruh orang tuli, Xuan Xiao berubah menjadi postur batu guntur. Batu petir memiliki panjang sekitar 6 kaki dan lebar, dalam bentuk belah ketupat tidak beraturan, dan permukaannya memancarkan busur bergemuruh seperti sungai, yang sangat mempesona. Selain busur petir yang kuat, sejumlah besar filamen berwarna-warni meluap di batu petir, seperti bulu tipis, yang merupakan benang hukum. Hunyuan membuka langit, penghakimannya adalah yang pertama, leluhur dari 5 elemen, harta roh tertinggi. Teriakan keras Xuan Xiao datang dari batu petir. Dalam sekejap, benang hukum berwarna-warni di permukaan Thunderstone tiba-tiba berubah menjadi berbagai jenis energi penghancur. Kekuatan mengerikan dari 5 elemen berkumpul bersama untuk membentuk pusaran yang kacau. Di pusaran, ada petir yang melonjak, tetapi juga lautan api, serta cahaya dingin yang bersinar, hembusan, sinar cahaya, turbulensi. Membawa berbagai bentuk kekuatan penghancur dari 5 elemen sangat aneh dan sangat bervariasi. Di antara lampu listrik dan batu api, pusaran kacau yang digulung oleh batu petir melejit hingga 100.000 kaki, 100.000 kaki, 10.000 kaki. Sampai memenuhi seluruh gunung bersalju, seperti pusaran galaksi berkabut yang luas, lurus ke kubah langit. Energi destruktif yang digulung oleh pusaran yang kacau tiba-tiba melenyapkan batasan waktu dan ruang yang menyelimuti para pembudidaya, dan kekuatannya begitu kuat sehingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Hunyuan Daoshu. Kaisar Donghua terkejut. Mungkinkah ini Hunyuan Daoshu dalam 7 catatan Yunji? Itu memang murid dari Istana Awan Ungu. Setelah menyaksikan pemandangan ini, nenek moyang Styx sangat terkejut, dan ada secercah kemegahan di matanya. Tanpa diduga, di batu guntur tubuh Xuan Xiao, kekuatan ilahi tertinggi dari Master Tongtian disembunyikan. Pada saat terakhir ini, Xuan Xiao menggunakan kekuatan ilahi dari mantan Tuan Tongtian yang disegel di batu guntur untuk melawan Yuan Shi Tianzun. Xuan Xiao Senior. Landen Shen terkejut. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Xuan Xiao bersikeras untuk berakting dengannya meskipun vitalitasnya sangat rusak. Ternyata Xuan Xiao benar-benar memiliki sarana untuk melawan Yuan Shi Tianzun. Aku hanya tidak tahu berapa biaya Xuan Xiao untuk menggunakan kekuatan supernatural yang disegel di batu guntur oleh Master Tongtian. Saat berikutnya, pusaran kacau yang melonjak dengan kekuatan 5 elemen besar tiba-tiba menghantam aura hitam dan putih yang turun dari langit. Ledakan. Gerakan besar itu seperti runtuhnya langit dan bumi, dan pembelahan alam semesta. Bab 4654 Krisis. Xuan Xiao benar-benar membayar harga hidupnya untuk memobilisasi kekuatan ilahi guru sekte surgawi di batu guntur. Tidak hanya Xuan Xiao, tetapi juga Si Feng, Xing Tian Wuhun, Hou Yi, Jin Chanzi dan orang lain yang memberikan nyawa mereka. Memikirkan ini, hati Landen Shen menderita sakit perut, dan dia berlutut di tanah, merasa sangat sedih. Harga yang harus dibayar dalam pertempuran ini untuk menghukum Yuan Shi Tianzun tidaklah rendah. Setelah satu pukulan, dunia menjadi luas, dan ruang seluruh dunia Mongolia dihancurkan, tetapi beberapa perubahan yang tak terlukiskan tampaknya telah terjadi. Kaisar Donghua dan leluhur sungai Styx mengerutkan kening, seolah-olah mereka merasakan sesuatu, mengamati lingkungan sekitarnya. Setelah Landen Shen tenang, dia melihat sekeliling. Selain batu petir, ada juga bendera Pangu yang ditinggalkan oleh Yuan Shi Tianzun, Istana Reinkarnasi, dan Panah Dewa Pembunuh, yang merupakan 3 harta surgawi yang cukup untuk mengejutkan para leluhur dan masa kini. Belum lagi bendera Pangu dan anak panah Dewa Pembunuh, kuil reinkarnasi yang sudah menjadi sesuatu yang tidak ada tuannya pun menjadi berukuran mini. Bentuk kuil samsara yang tidak tersegel sangat mirip dengan kuil mini Guangtian, satu-satunya perbedaan adalah kuil samsara berwarna ungu keemasan, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh gumpalan aliran udara berwarna ungu, yang sedikit misterius. Dengan kemampuan Landen Shen saat ini, tidak satupun dari 3 harta surgawi ini dapat dikendalikan, namun tidak mempengaruhi 3 harta karun yang akan menjadi artefak penting melawan pasukan asing di masa depan. Landen Shen mengambil batu petir dan 3 harta surgawi. Saat dia mengambil panah pembunuhan para dewa bersinar dengan cahaya keemasan, dan hantu Hou Yi muncul dalam cahaya keemasan. Senior Hou Yi, apakah kamu masih hidup? Landen Shen sangat gembira. Hantu Hou Yi yang muncul dari panah pembunuhan dewa sangat suram, dan melihat Hou Yi dengan tegas berkata, yang terpilih, pertama-tama ucapkan selamat padamu karena berhasil mengatasi malapetaka ini. Meskipun generasi kita belum sepenuhnya mati, tapi kita bisa melakukannya lagi. Membantu Anda. Senior Hou Yi, kamu sudah banyak membantuku.
Generasi muda tidak ada hubungannya denganku, jadi mengapa berani merepotkanmu lagi? Landon Sen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Alasan mengapa generasi saya muncul hanyalah untuk menyerahkan jiwa putra ini kepada Anda. Hou Yisuing mengulurkan telapak tangannya, dan awan darah tiba-tiba muncul di telapak tangannya, terbang di depan Landon Sen. Cahaya berdarah itu berputar, berubah dan mengembang, dan akhirnya berubah menjadi wujud Si Feng, yang sepertinya adalah raga jiwa Si Feng. Ini adalah kakak Si Feng. Landon Sen terkejut saat menyaksikan jiwa raga Si Feng. Para biksu juga tampak terkejut. Hou Yisuing mengangguk dan berkata, "Ya. Dukun jiwa Xingtian pada anak ini meledak sebelumnya. Saya mengambil tindakan untuk menyelamatkan jiwa anak ini dan menyembunyikannya di panah dewa pembunuh. Tubuh jiwa anak ini hanyalah jiwa yang ditiup olehnya. Saman jiwa. Guncangan kekuatan pingsan sementara, dan setelah sembuh, dia akan bisa kembali normal. Terima kasih senior Hou Yi karena telah menyelamatkan saudaraku yang saleh." Landon Sen sangat senang dan bersujud untuk berterima kasih padanya lagi dan lagi. Saya pikir Si Feng akan mati, tetapi tidak ingin diselamatkan oleh Hou Yi, ini sangat beruntung. Ini hanya masalah tangan, jangan berterima kasih padaku. Ngomong-ngomong, aku masih punya sesuatu untuk diminta. Hou Yisuing berkata dengan suara yang dalam. Melihat bahwa Hou Yi menginginkannya, Landon Sen sedikit terkejut, dan buru-buru mengepalkan tinjunya, "Senior Hou Yi, tolong beritahu saya, selama generasi yang lebih muda bisa mencapainya, saya akan melakukannya untuk Anda. Identifikasi kembali Baolian Lantern dan bawa ke sisiku," kata Hou Yi dengan tenang. "Ini baik." Setelah Landon Sen menjawab, dia melihat sekeliling di gurun dan menemukan lentera Baolian terkubur di kerikil. Selain lampion Baolian, beberapa harta abadi milik Landon Sen juga telah ditemukan, seperti patung Sagittarius emas Sagittarius, pedang pembantai, harta surga dan bumi, lentera istana peti mati, Del. Karena kematian tubuh fisik dan jiwa utamanya, Landon Sen sendiri memutuskan kontak dengan harta abadi ini. Sebelum dia sempat mengambil harta karun ini, dia diganggu oleh pertunjukan kekuatan supernatural Yuan Shi Tianzun. Landon Sen untuk sementara tidak dapat memadatkan tubuhnya, jadi dia hanya bisa menyuntikkan sedikit kekuatan jiwa ke dalam lentera Baolian untuk membuatnya mengenali Tuhan lagi. Bab 4655 Leafing Mongolia. Apa? Landon Sen tercengang. Kata-kata Hou Yi sangat mencengangkan, dan para biksu menunjukkan kengerian mereka. Kaisar Donghua berkata dengan ekspresi serius, Taois Hou Yi berkata bahwa itu benar. Selama proses pengeboman ajaib barusan, aliran waktu di dunia Mongolia telah dipercepat lebih dari 10.000 kali lipat. Nenek moyang Sungai Styx juga menemukan ini, dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika Taoisme Xuan Xiao tidak menggunakan Taoisme Hunyuan untuk melawan, bahkan jika saya bisa lepas dari kutukan ruang dan waktu, saya tidak akan bisa melarikan diri seperti itu." Aliran waktu yang menakutkan. Itu sudah hilang. Tubuh leluhur Styx diciptakan oleh biji teratai hitam Fei Ye yang memadatkan sisa-sisa keinginannya sendiri, dan alangkah baiknya jika itu bisa bertahan selama beberapa bulan. Mampu mempertahankan bentuk tubuhnya dalam aliran waktu yang menakutkan hanya menunjukkan bahwa Xuan Xiao berusaha sebaik mungkin untuk melindungi semua biksu dari pengaruh kekuatan ruang dan waktu. Landon Sen panik, karena arus waktu Mengji menjadi begitu cepat, maka saya akan meninggalkan Mengji sekarang. Begitu suara itu turun, Landon Sen hendak menyalakan lentera istana peti mati. Kaisar Donghua berkata terus terang, tidak perlu heran, kutukan ruang waktu hanya berlangsung sebentar. Setelah kekuatan magis meledak barusan, kekuatan kutukan telah menghilang. Sekarang aliran waktu dalam bahasa Mongolia dunia telah kembali normal. Saya hanya terburu-buru menghitungnya, dan saya tidak dapat menghemat waktu. Bagaimana? Ekspresi Landon Sen agak jengkel. Menurut itu, bukankah dia menyia-nyiakan ratusan ribu tahun di Mengji dengan sia-sia? Tanpa diduga, Yuan Shi Tianzun menggali lubang sebesar itu sebelum dia mati. Waktunya sendiri sudah mendesak, kutukan waktu dan ruang Yuan Shi Tianzun sangat mempersingkat waktu yang dapat dia gunakan, yang setara dengan meningkatkan kesulitan menjadi yang terpilih dalam bentuk terselubung. Hal yang paling merepotkan sekarang adalah saya tidak tahu sudah berapa lama waktu telah berlalu, jika jauh melebihi ekspektasi saya, maka akan merepotkan. Hantu Hou Yi di atas lentera Baolian berkata dengan wajah serius, terpilih surgawi, kamu tidak perlu terlalu panik. Jika tebakanku bagus, kamu masih memiliki setidaknya 100.000 tahun untuk menghadapi hal berikutnya. Waktu mendesak, tetapi Anda memiliki kuil reinkarnasi di tangan Anda, tetapi Anda tidak perlu khawatir kehabisan waktu. Aliran ruang dan waktu di kuil reinkarnasi berbeda dari dunia luar. Selama Anda bisa buka lapisan pertama, Anda dapat memiliki kemampuan yang mirip dengan kuil Guangtian. Ketika Anda memiliki basis kultivasi yang sukses, Anda dapat secara bertahap membuka level istana reinkarnasi, yang dapat memperpanjang waktu yang dapat Anda gunakan hampir 100 kali lipat. Mendengar apa yang Hou Yi katakan, Landon Sen akhirnya menghela nafas lega, dan pada saat yang sama memiliki sedikit harapan untuk membuka kuil reinkarnasi.
Ada 9 lantai di kuil Samsara, dan lapisan pertama mirip dengan lingkungan kuil Guangtian. Dari sini, Landen Sen mungkin bisa menyimpulkan bahwa kemampuan istana reinkarnasi bergantung pada level yang bisa dia buka. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat kemampuan yang didapat. Landen Sen tahu itu di dalam hatinya, dan dengan hormat membungkuk kepada Hou Yi, "Terima kasih, Senior Hou Yi atas saran Anda. Yang terpilih, setelah tubuhmu pulih, aku akan memandu kamu bagaimana menggunakan astrolabe tersegel dan lentera Baolian. Sejak saat itu, kamu harus menyelesaikan semua masalah yang kamu hadapi, dan tidak ada yang bisa membantumu." Setelah Hou Yi mengucapkan kata-kata ini, hantu itu perlahan menghilang. Junior tahu. Landen Sen menjawab dengan sungguh-sungguh, dia tahu betul bahwa alasan mengapa Yuan Shi Tianzun dimusnahkan kali ini tidak didasarkan pada dirinya sendiri. Tanpa bantuan saudara-saudara senior ini, mustahil baginya untuk menghancurkan Yuan Shi Tianzun. Melihat kembali ke masa lalu, saya bisa berjalan selangkah demi selangkah hingga saat ini, kurang lebih mengandalkan Yuan Shi Tianzun. Jika bukan karena bimbingan orang sungguhan Zhang Daoling Tai, dia mungkin tidak bisa sampai sejauh ini. Seperti yang dikatakan Hou Yi, semua masalah di masa depan harus dihadapi sendiri. Landen Sen menarik napas dalam, sekarang Yuan Shi Tianzun telah menyelesaikan masalah besar, dia juga memiliki keberanian yang cukup untuk menghadapi apapun yang terjadi selanjutnya. Berpikir bahwa ratusan ribu tahun telah berlalu oleh dunia luar, Landen Sen tidak terburu-buru meninggalkan dunia Mongolia. Sebaliknya, dia bermeditasi di dunia Mongolia dan pulih selama beberapa hari. Dia membentuk kembali tubuhnya dan menemukan semua harta yang hilang di dalamnya. Dunia Mongolia. Kembali. Di antaranya adalah bagian penting dari astrolab yang tersegel. Para biksu juga pulih dari dunia Mongolia selama beberapa hari, dan luka-luka orang-orang pada dasarnya pulih, jiwa Si Feng juga telah dibangunkan dan tubuhnya telah dibentuk kembali.